Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sikshadin Mendeva dari Prodi Manajemen kelas malam 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih pengertian dari pasar monopoli itu? Nah, pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang masuk ataupun yang menawarkan suatu barang ataupun jasa-jasa tertentu. Nah, pada umumnya juga produk maupun jasa yang berasal dari pasar monopoli ini merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, monopoli ini dapat didefinisikan sebagai suatu pengadaan barang dagangan tertentu baik di pasar lokal maupun di pasar nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang-orang tertentu atau suatu kelompok tertentu. Nah, pasar monopoli sendiri adalah salah satu dari bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang bercirikan hanya ada satu produsen tetapi ada banyak konsumen atau pembeli di dalamnya. Nah, kegiatan monopoli ini merupakan suatu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atas penggunaan jasa-jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha saja dan tidak memiliki kompetitor lainnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perusahaan yang melakukan tindakan monopoli ini dapat memperoleh keuntungan yang sangat tinggi dan sangat maksimal. Pada kegiatan monopoli ini hadirlah yang namanya pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini merupakan suatu bentuk di mana ada penjual tunggal yang menguasai pasar. Penjual tersebut berkuasa untuk menentukan harga jual suatu barang, apakah harga barang itu dia naikin atau dia kurangin. Nah, itu menurutnya dia sendiri. Nah, dalam pasar monopoli ini juga tidak ada barang sejenis atau barang yang sama. Nah, pada pasar monopoli tersebut juga tidak ada barang lain yang sejenis serta tidak dapat bersaing atau kompetitor. Nah, penjual yang ada di pasar monopoli ini disebut juga sebagai monopolis, di mana monopolis ini mereka mampu memiliki kekuasaan untuk menentukan harga jual suatu barang. Nah, monopolis pun disebut sebagai suatu penentu harga atau cost maker karena seorang monopolis ini dapat mengurangi serta menaikkan harga barang dengan cara mereka sendiri, dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya dalam pasar monopoli ini dia memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, perusahaan monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Industri satu perusahaan, yang artinya dalam pasar monopoli ini cuma ada satu perusahaan dalam industri tersebut, tidak terdiri dari beberapa perusahaan, melainkan cuma satu perusahaan saja. Nah, yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip, yang artinya barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli ini merupakan barang satu-satunya yang ada dalam pasar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sulit untuk perusahaan lain untuk jadi pesaing karena suatu perusahaan tidak mendominasi keseluruhan pasar, yang artinya sulit untuk usaha lain untuk menyainginya karena dia memiliki upaya untuk usahanya sendiri, dan perusahaan ini juga mendominasi isi dari keseluruhan pasar tersebut. Jadi perusahaan lain tidak mampu dan tidak bisa menyainginya secara mudah. Yang selanjutnya yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga karena hanya ada satu atau sedikit penjual yang ada dalam pasar monopoli ini, maka harga suatu barang dapat mereka kuasai. Harga jual suatu barang mereka yang tentukan. Nah, kelima itu promosi dalam bentuk iklan kurang dibutuhkan. Nah, hal ini dikarenakan karena pelanggan tak lagi memiliki pilihan lain, di mana barang yang dijual dalam pasar monopoli ini merupakan barang satu-satunya. Jadi, mau tidak mau pelanggan harus membeli tanpa melihat isi iklan dari produk tersebut. Nah, keenam itu produknya unik, di mana barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli ini merupakan barang yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau tidak produk oleh perusahaan lain. Nah, yang ketujuh itu hanya terdapat satu penjual, yang artinya dalam pasar monopoli ini hanya terdiri satu produsen tetapi ada banyak konsumen atau pembeli yang terdiri di dalamnya. Nah, dalam pasar monopoli ini juga ada beberapa penyebabnya, yaitu 1. Monopoli by nature, yang artinya terjadi secara alamiah ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Yang kedua, monopoli by law, yang artinya
terjadi karena undang-undang yang berlaku di suatu negara. Nah, hal tersebut ditunjukkan untuk membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga, monopoli by lisensi, yang artinya monopoli ini terjadi karena perusahaan memiliki hak paten atau memiliki kekayaan secara intelektual yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, ada beberapa contoh dari pasar monopoli di Indonesia, yaitu satu, pengadaan dan distribusi barang oleh Bulog. Yang kedua, penyediaan layanan air bersih berbayar oleh PDAM di daerah-daerah. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi bahan bakar minyak di Indonesia oleh PT Pertamina. Yang keempat, monopoli penjualan benda-benda pos oleh PT Pos Indonesia. Dan yang terakhir itu produksi dan pemasaran listrik hanya oleh PT PLN saja. Nah, dalam pasar monopoli ini juga ada kelebihan serta kekurangan yang ada di dalamnya. Yaitu kelebihan pasar monopoli yaitu satu, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Yang ketiga, melindungi hak kekayaan dan dari seorang individu. Yang keempat, adanya hak cipta atau hak paten. Dan yang kelima, kecilnya peluang untuk berkompetisi, yang artinya kecilnya peluang untuk pesaing. Karena dalam pasar monopoli ini tadi yang kita ketahui bahwa pesaing sangat-sangat kecil peluangnya, karena barang yang dijual dalam pasar monopoli ini adalah tidak sejenis atau tidak ada barang yang sama. Nah, kekurangan dari pasar monopoli ini adalah satu, perusahaan bisa bertindak semena-mena, yang artinya bertindak semena-mena ini termasuk dalam menentukan harga jual barang. Bisa mereka naikin atau bisa mereka rendahkan harga jual suatu barang, tergantung dengan kemauan penjual atau produsen suatu barang. Nah, yang kedua, perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Nah, termasuk dengan tadi, karena mereka memberikan harga dengan suka-suka, maka layanan tidak berlangsung secara optimal. Nah, yang ketiga, munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Yang keempat, memicu perkembangan pasar gelap. Yang kelima, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai pasar monopoli di Indonesia. Dan sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Hanson dari manajemen Malam 2. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dan saya akan melanjutkan presentasi SIX tadi. Saya akan lanjut ke B, pengertian pasar persaingan sempurna, ciri-ciri dan beserta contohnya. 1. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang dimana di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Pada umumnya, barang produk yang ditawarkan itu sama, dan pasar persaingan sempurna ini didefinisikan sebagai persaingan yang bersih dari elemen-elemen monopoli, yang artinya sistem pasar ini penawaran dan permintaan berjalan seimbang. Kita masuk yang kedua, yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada A, banyaknya penjual dan pembeli, yang maksudnya itu penjual tidak bisa seenaknya menentukan harga jual karena banyaknya pembeli, banyaknya demand. Yang B itu ada penjual dan pembeli tidak menentukan harga karena banyaknya jumlah dalam pasar yang membuat pasar tidak bisa menentukan atau mengubah harga pasar kan. Yang C itu penjual dapat keluar masuk dengan mudah. Yang D itu barang yang dijual bersifat homogen, yang artinya produk yang dipasarkan itu sama. Baru masuk yang E, pembeli punya pengetahuan soal harga pasar. Itu maksudnya itu pembeli biasanya mengetahui harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Kita masuk yang F itu terdapat praktek free entry dan free exit, yang maksudnya itu penjual bisa dengan bebas menjual atau menghentikan usahanya tersebut sesuka hati yang dia mau. Habis itu yang terakhir itu G, mobilitas sumber ekonomi yang terjadi secara sempurna dan merata. Oke, kita masuk yang ketiga, itu contoh pasar persaingan sempurna.
Berikut saya akan memberikan contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu ada pasar beras. Yang mau dimasukkan pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna, yang dimana beras merupakan makanan pokok dalam negeri kita, yaitu Indonesia, karena dikonsumsi setiap hari pastinya. Habis itu kita masuk yang ke B, yaitu pasar sayur dan pasar buah. Pasar sayur dan pasar buah ini merupakan salah satu komoditif yang tidak bisa ditinggalkan juga oleh masyarakat pada umumnya, karena buah-buahan dan sayur juga itu sangat membantu untuk memenuhi protein dan juga gizi masyarakat Indonesia ya. Kita masuk yang ke C, itu pertokoan minyak wangi atau parfum, di mana memang ada beberapa tempat yang secara khusus digunakan oleh para pedagang parfum untuk menjalankan produknya. Itu dari 3 contoh yang bisa saya berikan. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu kelebihan serta kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu kita masuk ke kelebihannya dulu. Kelebihan pasar persaingan sempurna ini, yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna ada beberapa contoh. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu adalah pembeli atau konsumen sangat paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan terhadap konsumen maupun penjual atau pedagang. Yang kedua itu konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar, karena tidak ada peraturan dalam memasuki pasar harus bagaimana. Yang ketiga itu adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan itu homogen. Yang dimasukkan homogen yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sama ya. Itu selanjutnya itu harga cenderung stabil karena keadaan pasar yang dapat diketahui sebelumnya. Habis itu contoh yang saya akan berikan terakhir itu mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan, karena kita bebas memilih dan tidak ada paksaan ya. Kita masuk yang kedua, itu udah masuk ke kekurangan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini kekurangannya atau kelemahannya dari pasar persaingan sempurna adalah, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama itu hanya ada 1 atau 2 industri pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna, karena mungkin sedikit sekali ya. Yang kedua ini adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan opinium konsumen. Yang ketiga ini tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Oke, selanjutnya itu adalah minim produk. Yang kelima itu minim inovasi ya. Oke, mungkin segitu saja kelebihan dan kekurangan yang saya berikan. Saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke yang kelima, yaitu harga pasar persaingan sempurna. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan penentu harga atau price maker ya. Harga ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan, atau yang biasa disebut demand dalam pasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke suatu pasar akan disebut sebagai pasar persaingan sempurna apabila memenuhi beberapa faktor berikut. Yang pertama itu adalah produk homogen atau homogen product. Berarti bahwa tidak ada merek atau suatu hal yang membedakan produk dari suatu perusahaan atau dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu ada pengetahuan yang sempurna atau perfect knowledge tentang harga dan kualitas antara pembeli dan penjual dalam pasar persaingan sempurna, agar tidak terjadi kerugian antara satu sama lain dan juga kekecewaan. Yang ketiga itu ada output relatif kecil atau yang bisa disebut small relative output. Yang maksudnya itu apabila dihitung secara individual, output dari suatu perusahaan itu lebih kecil daripada output pasar. Oke, yang keempat itu ketentuan harga pasar atau price taker. Akibat dari faktor ketiga bahwa perusahaan menjual barang atau produk hanya berpatokan pada harga yang telah ditetapkan oleh
price maker ya. Yang kelima itu kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Yang maksudnya itu berarti produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar tanpa adanya biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Contohnya itu kayak biaya parkir atau biaya masuk. Itu pasar kemungkinan sangat kecil, cuman ada beberapa pasar yang ada tiba-tiba pemungut biaya parkir gitu ya. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan saya minta maaf. Sekian dari saya dan teman saya Six, dan saya Hanson. Terima kasih.